Iya.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita, tentunya dengan nikmat iman dan Islam. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan kepada kita semua. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang ataupun sempit, kita wajib berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Semoga kita bisa meningkatkan ketakwaan dan kesabaran, karena ketakwaan dan kesabaran adalah modal utama untuk menghadapi kehidupan kita di dalam dunia ini. Takwa adalah istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa barang siapa bertakwa pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar atas segala persoalan hidup ini. Kesabaran perlu dipupuk, karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Para kekasih Allah, yaitu para nabi dan orang-orang saleh, banyak menghadapi ujian berat. Dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Nabi Yunus alaihissalam dikarantina di perut ikan paus selama 40 hari 40 malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Inilah doa Nabi Yunus. Akhirnya mendapati umatnya yang bertobat. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dikarantina di penjara, akhirnya keluar menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan karantina di Gua Hira selama 40 hari. Akhirnya turunlah wahyu surat Al-Alaq yang bisa membawakan cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bercermin daripada kekasih Allah di atas, kita harus bersabar, selalu memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, teruslah berbuat walau tak banyak yang mengenal kebaikan kita, tetapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik akan terus dikenang oleh mereka kelak yang kita tinggalkan. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat tetapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita dengan cara yang luar biasa. Karunia Allah bukanlah hanya di saat kita bahagia, tetapi di saat kita sakit, kena masalah,
di saat kita bersedih, Allah menguatkan kita melalui semuanya. Hal yang dianggap tidak menyenangkan, itulah rencana Allah yang tidak bisa kita nalar. Al khairu khiratullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat, pagi yang cerah akan hadir setelah malam yang gelap. Lalu apakah malam itu buruk? Tentu tidak. Karena di tengah kegelapan malam kita bisa menyaksikan keindahan cahaya bintang-bintang dan rembulan yang tidak dapat kita lihat di waktu siang. Nah, sudah saatnya kita bisa menerima setiap rencana Allah dengan ikhlas dan lapang dada. Karena kedamaian hanyalah bisa akan hadir di saat kita bisa menerima semuanya dengan ikhlas. Percayalah, Allah selalu punya rencana yang baik untuk hidup kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus ingat bahwa setiap embusan napas adalah sebuah kesempatan untuk kita pergunakan dengan bijaksana. Lihatlah ke atas untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga ke bawah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lihatlah sekeliling kita agar kita senantiasa berbagi dengan sesama. Hidup janganlah seperti wasit, mondar-mandir ke sana kemari hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, nikmat sehat akan terasa jika pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Jadi kalau kita pernah susah, betapa nikmat harta itu Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari keindahan hidup. Bahagia hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai penolong kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan kita merasa ketika harta benda kita berlimpah, kita dikategorikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu bahagia. Toh Qarun pun pernah hartanya berlimpah, diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang terkaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Apakah ia berbahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat sampai kita merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, Anda menganggap kebahagiaan itu belum tentu. Bukankah Firaun, Namrud, bukankah setempel dengan mereka semua pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tidak bahagia dalam konteks kehidupan mereka? Maka hadis ini ingin mengatakan kebahagiaan yang sejati esensinya adalah kebahagiaan ketika seorang hamba mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat, yang memudahkan jalur kehidupan di bumi ini sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita risau dengan nikmat yang belum kita nikmati, tetapi sebaliknya kita risaulah dengan nikmat yang belum kita syukuri. Syukurilah setiap kejadian yang kita alami. Jangan pernah iri dan dengki membandingkan hidup diri kita dengan orang lain. Hidup itu seperti roda, terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri di saat dikuasai marah, tenang di saat kita dipermalukan, tersenyum di saat kita diremehkan, bersabar di saat mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah, bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Dalam bahagia, Allah menyisipkan duka agar kita tahu ada hikmah di balik kesekaan air mata. Dalam berharap, Allah menyisipkan resah agar kita sadar untuk mengiringi doa dengan sepenuh hati dan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, otomatis nikmat Allah yang banyak dia tidak pandai bersyukur, kata Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dan rasa syukur membuat kita pernah merasakan kekurangan dalam hidup ini. Kesederhanaan dan kerendahan hati jadilah seperti bumi. Bumi selalu menempatkan dirinya di bawah, meskipun terkadang ia lebih baik dari langit. Sebagai manusia biasa yang penuh kekurangan, maka tidak ada hal-hal yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Ana inda zanni abdi
Sesungguhnya aku ini, kata Allah, tergantung persangkaan kamu. Kalau kamu mengatakan hidup ini susah, susah akan datang kepada kita. Kalau kita katakan mudah, insya Allah kemudahan diberikan kepada Allah kepada kita. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki itu, Allah juga menyempitkan rezeki itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau Allah memberi rezeki itu sebentar saja. Kalau Allah memberikan kemudahan sebentar saja. Semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Hidup ini titipan Allah. Mudah bagi Allah untuk memberi, mudah bagi Allah untuk mencabut. Untuk itu syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada 3 tingkat orang yang berilmu itu. Orang yang berilmu, yang pertama, orang yang berilmu dengan ilmunya menjadikan orang itu menjadi pintar. Yang kedua, orang yang berilmu dengan ilmunya menjadikan seseorang itu disukai Allah dan cintai oleh orang. Dia bersifat tawadu. Yang ketiga, orang yang berilmu dengan ilmunya menjadikan dirinya semakin tidak tahu apa-apa. Artinya bahwa kerendahan hati seseorang dapat dicapai adalah salah satunya dengan ilmu. Jadilah manusia yang penuh kerendahan hati, karena Tuhan tidak menyukai sifat sombong. La yadkhulul jannah man qana fi qalbihi miskala min dzarratin min kib. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan sebesar zarah di dalam hatinya. Apalagi banyak al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan khotbah singkat ini dapat mengetuk diri kita. Kita hidup di dunia ini sementara, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita pedulilah kepada orang-orang yang barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman hajada wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa arwaji wa zurriyyati ajma'in. Wardallahumma ala afratil khulafar rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, memohon mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah, ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sungguh bahagianya kami ya Allah, betapa nikmat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan untuknya ya Allah, karena Engkau lah Maha menyembuhkan ya Allah.
Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkanlah, bukakanlah jalan rezekinya ya Allah, karena Engkau lah yang mampu memberi rezeki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, resah dan gelisah dan bersedih dalam menerima dan ujianmu ya Allah, mohon kuatkanlah untuk mampu bertahan dan bersabar. Hibur dia dengan karunia-Mu ya Allah, karena janji-Mu tak pernah Kau ingkari, setelah kesusahan ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah, luaskan rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong, iri hati, dengki dan takabur dan dusta, mohon bersihkan, sucikan hatinya ya Allah. Ya Allah, mohon ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, dizolimi karena kesalahan kami, disengaja atau tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ibu bapa kami ya Allah, dosa-dosa keluarga kami ya Allah, guru-guru kami, dosa sahabat kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Tiada doa yang upaya melainkan pertolongan-Mu ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.